Dapat. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Santo Orkes. Kita pastinya di acara podcast Dikbud. Nah, pada hari ini kita akan bahas tentang yang namanya PTM, pertemuan tatap muka yang kadang yang situasi sekarang itu berubah, ada, tidak, ada, tidak. Nah, sesuai dengan kondisi perkembangan wabah virus COVID-19. Pada hari ini kita akan berbincang-bincang bersama salah satu tokoh dunia pendidikan pastinya yaitu Bapak Ayub SPD, yaitu sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah baik. Nah, kita akan bincang-bincang soal sistem pembelajaran PTM dulu namanya. Sekarang ada namanya PTMT ya. Itu apa lagi itu, Pak? Jadi PTM ini singkatan dari pembelajaran Tatap muka. Ya. Sekarang ditambah lagi karena situasi penyebaran COVID kita yang kemarin-kemarin itu semakin parah, jadi sehingga ditambah lagi pembelajaran tatap muka terbatas. Terbatas, Nah, artinya terbatas. jumlahnya dikurang atau Ya, terbatas jumlahnya, terbatas waktunya, terbatas materinya. materi pelajarannya. Tapi uang SPP tidak terbatas kayaknya. Wah. Sekarang kan kita di sekolah-sekolah negeri kan boleh dikatakan sudah tidak ada lagi SPP, semuanya sudah ada dana BOS. Apakah di level ada bahasanya ada level PPKM level 3, level 4. Ya. Kalian kebudayaan kan level 3 ya. Apakah Ya. PTMP menjadi jawaban yang pas untuk sistem pembelajaran di Kabupaten Keburaya gitu? Tentu saja Bang Santo apa tadi? Santo Orkes ya. Kalau di kampung saya ini orkes ini yang jegring-jegring Iya, iya, Pak. kan. Nah. Saya dulu vokalis, Pak. Vokalis orkes. Begitu. Benar Bang Santo. Jadi saat ini kita di Kuburaya ini zona COVID-nya di level 3 yang beberapa hari yang lalu kita semuanya merasakan di mana Kuburaya itu zona merah. Semuanya merasa terhimpit, terjepit. Nah, dalam tanda kutip. Termasuk dunia pendidikan. Ya, termasuk dunia pendidikan. Tetapi dengan berubahnya zona menjadi level 3 ini, alhamdulillah ini tentunya membawa perubahan-perubahan kebijakan kita di Dinas Pendidikan, di mana dimungkinkan kembali itu tadi pertemuan tatap muka tetapi terbatas. Kalau untuk jumlahnya misalnya SMA berapa persen, terus SMP berapa persen, terus untuk PAUD sendiri. Kalau di Dinas Pendidikan Kebudayaan hanya SMP, SD sama PAUD. Ya. Apakah ada jumlah terbatas berapa persen untuk masing-masing jenjang pendidikannya, Pak? Ya, jadi yang disebut dengan tatap muka terbatas ini yaitu tadi yang dibatasi berbagai macam indikator, antara lain jumlah siswa. Jumlah siswa. Ya, jumlah siswa yang diperkenankan hadir dalam satu rombel belajar, dalam satu ruang kelas itu kalau SD, SMP mencapai 50% dari jumlah siswa yang ada di setiap rombelnya. Seumpamanya SD, kalau ada 28 anak, maksimal 28 anak kan SD kan. Nah, dia harus membagi menjadi 2 shift pembelajaran. 2 shift. 14 anak saja. Jadi sehingga dalam ruang kelas itu nanti satu bangku 1 orang saja yang duduk. Jadi jarak 1,5 terpenuhi. Dan yang berkaitan dengan prokes pun terpenuhi. Nah, kalau taman kanak-kanak atau PAUD itu maksimal jumlah anak yang hadir dalam setiap pertemuan tatap muka itu 5 orang. 5 orang saja.
Jadi ini himbauan untuk sekolah-sekolah SMP, SD dan PAUD. Kalau bisa jelas ya, artinya kita terbatasi. Kadang-kadang ini Pak nakal nih, sekolah-sekolah ini kadang-kadang lebih nakal kan. Bang Santo kali yang nakal. Kadang-kadang gitu. Kadang kita tahu ada, udahlah masuk semua gitu. Apakah ada sanksi buat sekolah-sekolah yang melanggar PTMT ini? Ya. Terbatas. Jadi begini, kita lebih menggunakan cara bukan sanksi, Bukan sanksi ya. tetapi Teguran mungkin. ya. Maksud kita memang kita perlu menancapkan konsep PTM ini secara mantap kepada kepala sekolah dan guru. Jadi kalau menurutkan emosional nih, jangankan kepala sekolah dan guru, orang tua pun sudah berkeinginan nih, Iya, benar. anaknya bersekolah. Lama dari sekolah. Nah, tetapi kan namanya saja terbatas dalam rangka memenuhi peraturan regulasi baik dari pusat sampai regulasi surat edaran Pak Bupati. Jadi kita harus mematuhi ini karena ini merupakan kepentingan bersama untuk mencegah penularan virus. Ya kita harus bersabar dan bertahap. Ya gitu Pak ya. Ya. Artinya emang corona yang luar biasa ya Pak ya. Virus yang luar biasa. Karena hampir menjenjang 2 tahun ya, Pak. Karena kemarin ulang tahun kan 2021 ulang tahun. Nah, untuk apa ya? Untuk jika misalnya sistem pembelajaran yang dilakukan PTM pada PTMT ya untuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk sekolahnya, misalkan sistem yang digunakan sekolahnya seperti apa? Apakah gurunya harus membuat silabus atau membuat struktur pembelajaran yang baru atau harus membuat kalau bahasanya RPP karena pembelajaran itu apa kita harus dibuat baru atau mengikuti yang sudah ada itu Pak? Ya. Jadi itu kita menyebutnya istilahnya itu perangkat kurikulum. Perangkat kurikulum. Ya, mulai dari bahan-bahan persiapan untuk mengajar, program-program semester, sampai program harian yang memang harus dikemas oleh guru. Nah, tentunya di musim pandemi ini perangkat-perangkat kurikulum ini memang lentur. Jadi kurikulum tidak lagi kita targetkan harus 100%. Iya benar. Jadi guru harus bisa memilih materi-materi esensial, materi-materi yang memang harus disampaikan dengan bertatap muka. Karena tatap muka yang dilakukan dengan terbatas tadi ini itu hanya 2 jam pertemuan. 2 jam? Iya, sekali pertemuan dengan anak hanya 2 jam. Artinya pembelajarannya pembelajarannya yang biasa 4 jam jadi 2 jam itu artinya tugas guru luar biasa nih Pak. Iya, kalau yang normal kan pembelajarannya dari jam 7 pagi hingga siang kan. Iya benar. Nah, sekarang hanya 2 jam pertemuannya itu. Jadi benar-benar guru harus memilah dan memilih materi yang esensial. Janganlah 2 jam ini digunakan anak untuk mengerjakan tugas. Iya. Karena kalau mengerjakan tugas habis. Ya. Gunakan 2 jam ini untuk menjelaskan cara mengerjakan tugas, menjelaskan agar anak paham. Nah, kapan anak bekerjanya di rumah? 2 jam ini maksudnya satu pembelajaran atau memang satu hari itu 2 jam? Satu hari itu hanya 2 jam pertemuannya. Jadi andai kata satu hari itu ada 2 mata pelajaran atau 3 mata pelajaran, Jadian guru harus menyekat-nyekat. Oh, matematika karena membutuhkan agak panjang 1 jam. Iya. Oh, ini seni cukup 20 menit. Ini pembelajaran bahasa mungkin diperlukan 40 menit. Sehingga 2 jam itu guru harus memanfaatkan dengan benar dan dengan dengan tepat. Iya, perencanaan yang matang. Sehingga efektif waktu 2 jam itu. Wow, luar biasa 2 jam. Kalau 5 pembelajaran 2 jam berarti cuma 20 menit Pak ya. Iya. Luar biasa. Berarti artinya untuk Dinas Pendidikan apakah ada strategi yang matang untuk para guru pengajar? Mungkin salah satunya yang saya dengar nih katanya guru penggerak gitu. Apa itu salah satu strateginya Pak? Guru penggerak ini program yang berbeda. Iya. Tetapi
ilmu-ilmu yang sudah didapat oleh para guru penggerak yang sekarang ini sudah akan memasuki tahap ke-9 dari prosesnya untuk menjadi guru penggerak, itu memang dapat memanfaatkan ilmu yang didapatnya. Jadi kalau strategi kita ya itu tadi, melalui berbagai forum kita hadir, baik secara langsung maupun secara daring ataupun dengan secara surat kita kirim bahwanya sekolah itu perlu memang membuat desain pembelajaran terbatas ini. Desain? Iya, desain SOP, desain gitu kan, desain pembelajaran. Jadi kepala sekolah memang dituntut untuk mampu memanage para gurunya ini agar waktu yang 2 jam ini tidak tersia-siakan. Tidak hanya digunakan untuk sesuatu yang kurang esensi. Benar. Jadi memang harus gurunya harus berlatih terus nih, melatih diri. Lama-lama dia sudah terbiasa dengan kondisi seperti ini. Gitu. Ini juga miris ya Pak ya, 2 jam dalam 1 hari itu juga sebenarnya kalau kita aja dulu ya Pak, sebelum corona itu untuk satu mata pelajaran itu 2 jam itu agak susah untuk mendapatkan. Ini kalau seandainya penggabungan menjadi 2 jam dalam 1 hari juga kita agak miris soalnya untuk dunia pendidikan, apalagi pengetahuan buat anak-anak yang dulunya itu hampir ini udah setahun lebih dia tidak sekolah gitu. Sekali dia sekolah, kok cuma pembelajaran 2 jam gitu kan. Dikit-dikit. Nah, jadi itu mungkin salah satu kendala ya Pak ya. Kendala yang dihadapi guru mungkin ya untuk PTM ini, kalau seandainya hal apa yang harus guru lakukan untuk supaya kendala ini tidak jadi masalah. Jadi begini Pak Santo. Semua pihak yang terkait dalam lingkup persekolahan ini, baik dinas pendidikan, pengawas, kepala sekolah, guru, siswa, dan orang tua siswa harus memiliki persepsi yang sama. Jadi tidak fair dong kalau pembandingnya yang Bang Santo sebutkan itu pembandingnya dalam suasana normal. Iya benar. Tetapi dalam suasana pandemi, kan walaupun 2 jam, alhamdulillah dibanding murni daring atau jarak jauh. Benar juga. Nah, selama ini bahkan untuk kelas-kelas awal, siswanya mungkin ada yang baru lihat wajah gurunya, siswa kelas 1 ya, wajah gurunya dari WA. Belum pernah ketemu langsung karena belum ada tatap muka. Nah, tapi ini udah alhamdulillah dengan 2 jam ini, manfaatkan waktu ini seperti yang tadi saya sampaikan. Manfaatkan waktu ini, desain memang pertemuan ini berdaya. Desain pertemuan ini agar berdaya, benar-benar maksimal. Walaupun kita tahu maksimal seperti apa, ya maksimal dalam tanda kutip di zaman pandemi. Yang alhamdulillah lebih mending dibanding tidak bertatap muka sama sekali. Karena kita rindu sekolah ya Pak. Luar biasa. Karena Bang Santo ada yang sekolah? Belum Pak. Belum. Jadi belum tahulah jadi payahnya mengajar anak di rumah ya. Tapi kepodaan banyak Pak. Banyak. Baik, mungkin ada pesan-pesan buat kepala sekolah atau sekolah-sekolah di Kubu Raya, SMA, SD, SMP, SD dan PAUD Bapak untuk pesan yang ingin saya sampaikan kepada terutama kepala sekolah selaku manajer, pemimpin, leader, dia pemimpin di sekolahnya, ini memang harus membuat strategi yang memang disampaikan kepada kepala sekolahnya agar guru-gurunya memahami dan mampu memaknai waktu yang 2 jam tadi ini. Nah, agar waktu yang 2 jam ini benar-benar bermanfaat, benar-benar disampaikan pembelajaran-pembelajaran yang memang perlu dan urgen untuk disampaikan dalam pertemuan tatap muka itu. Jadi jangan sia-siakan waktu yang 2 jam ini, dan semuanya
Jangan lupa, betapapun pembelajaran tatap muka ini kita buka, tetap saja kita mendahulukan keselamatan Iya, dan kesehatan peserta didik. semua warga sekolah. Oh, Bukan hanya peserta didik, Iya, benar. guru juga, Guru juga, tukang kantin orang juga. tua. Iya, kantin belum ada. Oh, belum ada. Belum ada kantin. Nah, jadi saya yakin teman-teman guru dan kepala sekolah dan pengawas sudah memahami ini, dan kita juga di dinas ini tetap melakukan monep kemarin dan hari ini. Kita monep ini. Nah, memang bertahap, tidak sekaligus semua sekolah dalam satu hari, tapi kita walaupun kita tidak hadir ke sekolah tersebut karena kekurangan tenaga, tapi infonya tetap kita dapatkan dari sekolah-sekolah yang sudah memulai tatap muka. Ya. Oke, terima kasih Pak Yub atas waktunya. Luar biasa Sama-sama sekali. Bang Santo. Semoga ini berguna buat dunia pendidikan di Kabupaten Kuburaya. Baik, kawan-kawan kayak YouTuber maksudnya, kawan-kawan yang ada di manapun berada, kita sudahi dulu pembicaraan pada hari ini, bincang tentang PTMT yang ada di Kabupaten Kuburaya. Oke, saya undur diri, juga Pak Yub undur diri. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Salam Naja. Salam Naja untuk Indonesia.